don't know what I'm doing here. I barely recognize the pair of eyes staring back at me in the mirror. But there was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. When I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down and the world was young, and she was beautiful. She was beautiful. She was beautiful. How do we end up like this, living lives that we don't care about? Too busy fixing things on computer screens while the grass grows green. Me, I'm screaming out. There was a day that I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. Oh, I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was dumb, the world was young, and she was beautiful. 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 There was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe it was happening. Oh, take me back again. When I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down and the world was young, the world was young. She was You've got that smile that only heaven can make. I pray to God every day that you keep that smile. You are my dream. There's not a thing I won't do. I'll give my life up for you, 'cause you are my dream. And baby, everything that I have is yours. You will never go cold or hungry. I'll be there when you're insecure. Let you know that you're always lovely, girl. 'Cause you are the only thing that I've got right now. One day when the sky is falling, I'll be standing right next to you, right next to you.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Jumat 28 Oktober tahun 2022 bersama keluarga yang berbahagia dan dalam persekutuan jemaat kita akan menghantar kedua kekasih kita, Kenny Walukouti dan Kanaya Runtuwene, yang yakin akan karya Tuhan dalam kehidupan masa mudanya, sehingga datang menyatakan ikrar kesetiaan mereka di hadapan Tuhan Allah dan jemaat untuk menjadi suami istri. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Tuhan Allah Maha Pengasih, pandanglah kami dengan cinta kasih-Mu, teristimewa saudara Kenny Walukouti dengan saudari Kanaya Runtuwene yang telah datang untuk memohon berkat-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi mereka sehingga dalam kasih setia yang kekal mereka bisa memelihara perjanjian nikah yang mereka ikrarkan pada hari ini melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita hendak membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membuka firman-Mu. Kami mau membaca firman-Mu. Terlebih lagi di tengah-tengah persekutuan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah dari saudara Kenny Walukouti dengan saudari Kanaya Runtuwene. Biarlah Engkau yang akan memberikan makanan rohani bagi mereka dikala mereka menjadi satu keluarga Kristen yang baru. Oleh karena itu berfirmanlah Engkau Tuhan, kami rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, dengarkanlah akan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Dalam hal ini Efesus pasal 5, kita akan baca ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Sekali lagi, Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33. Dengarkanlah kata firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian bacaan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Kita dengarkan pujian yang akan dibawakan oleh pihak keluarga mempelai pria. Sungguh berbahagia kita di sore hari ini. Kita ada di tempat yang indah. Dan keindahan seperti ini yang pasti dibutuhkan, diharapkan oleh setiap umat. Yang juga kita percaya Kenny dan Kanaya pun mendambakan keindahan-keindahan seperti ini. Dan keindahan seperti ini juga mau diharapkan agar supaya di hari-hari ada di depan ini, setelah kalian menjadi satu keluarga Kristen yang baru, keindahan seperti ini akan selalu kalian pegang. Selalu akan kalian nikmati dalam keberadaan kehidupan berumah tangga. Banyak hal yang sudah dilaksanakan percakapan dengan kedua saudara kita ini. Dengan cara hidup, dengan tekad-tekad yang ada di depan, yang sempat kami tanyakan kepada mereka. Tidak ada palia masih muda, tetapi ada prinsip ke depan bahwa mereka akan menjadi keluarga yang bertanggung jawab. Begitu kan Kenny? Naya, seperti itu yang disampaikan. Bahwa hari-hari ada di depan ini mereka akan pertunjukan kepada kita bahwa mereka bukanlah masih muda, tapi ketegaran iman akan menjadi pendorong untuk memasuki hari-hari yang ada. Ungkapan firman Tuhan Efesus pasal 5 pun mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita melihat hari-hari ada di depan ini dengan penuh kepastian bahwa Tuhan ada di pihak kita, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Memang ungkapan firman Tuhan sesuai bacaan di saat ini Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33 adalah satu penegasan kepada kita bagaimana kita akan hidup sebagai satu keluarga Kristen. Kami menegaskan bahwa segala sesuatu yang diperhadapkan
untuk kalian nanti. Apakah itu suka, apakah itu pergumulan beban hidup, itu semua tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Bahkan lebih menarik lagi dikala kami menawarkan bahwa sesudah menjadi keluarga Kristen yang baru, kalian harus menggabungkan diri dalam kegiatan-kegiatan gereja. Jadi setelah kalian diteguhkan, diberkati di saat ini harus dibuat. Dan bukan hanya sampai di situ saja, tetapi sesuatu hal yang harus terus-menerus dilakukan. Bukan cuma pada waktu dalam penungguan pemberkatan nikah, tetapi hal ini harus kalian bawa. Terlebih lagi karena ya harus bawa dalam keberadaan kehidupan di hari-hari yang ada di depan ini. Bahwa akan selalu terus cinta kepada Kenny. Akan terus bersama-sama dengan Kenny. Dan tidak akan tergoyahkan. Tantangan apapun tidak akan tergoyahkan. Oleh karena itu orang lebih cenderung mengatakan bahwa ungkapan tunduklah kepada suami. Dilihat dari segi segala sesuatu, orang selalu mengatakan hormatilah suami. Menghormati suami bukan cuma dalam waktu orang senang, tetapi dikala orang susah. Kita juga harus menghormati suami karena ya harus selalu melakukan itu terhadap suami yang kekasih dalam melewati hari-hari yang ada. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dalam menghadapi hidup dikatakan bahwa istri harus tunduk, harus hormat dan harus terus-menerus mencintai suami dalam segala hal. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu mencintai jemaatnya. Tidak pandang bulu jemaat yang ada DP kepala batu, DP kepala angin, DP keras kepala. Tetapi Tuhan tetap mencintai. Tidak ada embel-embel. Tetapi dia terus tetap mencari dan mencari. Terus dilakukan. Dan itulah yang juga harus dilakukan. Tetapi bukan hanya kepada sang istri. Tetapi di sini juga ditegaskan bahwa suami juga harus bijaksana dalam melewati hari-hari yang ada. Harus selalu bersama dengan istri di tengah-tengah segala keberadaan kehidupannya tanpa syarat, Kenny. Tanpa syarat. Kami bertanya kepada mereka berdua selama bertunangan. Selama pendeta selama 1 tahun kan? Marta tanya, Marwan itu semua bukan hal banyak. Masih banyak tuh belum tahu. Dan dikala kalian telah diteguhkan menjadi satu keluarga Kristen yang baru, lebih banyak lagi yang akan kalian tahu. Apa tuh Kenny ini mau, apa tuh Kanaya ini mau, akan terungkap. Tetapi dengan tegas telah disampaikan kepada mereka berdua dan dengan sukacita siap pendeta mau melakukan itu. Untuk saling memahami kalau Kenny bekerja, Kanaya tahu bahwa dia ada bekerja dan harus percaya. Harus percaya. Demikian juga dikala Kanaya, Pak Pendeta, kami sempat menanyakan mereka berdua, tanya Pak Kanaya, habis kawin istirahat kuliah atau enggak Pendeta? Mau terus, mesti kelar. Sampai kami tanya kepada Kanaya dan Kenny, betul? Kenny bilang siap untuk tetap menopang Naya untuk mau terus kuliah, luar biasa. Dan itu menjadi kebahagiaan kita semua. Tetapi kebahagiaan ini saudara-saudara bukan sekali lagi, bukan hanya sampai saat ini. Tetapi keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, sangatlah dipengaruhi oleh tingkah laku kalian ke depan. Kalau tidak saling memahami satu dengan yang lain, susah rasanya kita untuk membawa keluarga kita untuk berbahagia. Lama kamu pendeta ada pengembalaan. Dan bicara memang sampai dari hati ke hati kepada mereka berdua. Dan pada akhirnya kami katakan bahwa kebahagiaan itu akan kalian gapai. Kalian akan menikmati itu dalam keberadaan kehidupan hari lepas hari. Tetapi kuncinya, sebagaimana Kristus mencintai jemaatnya, demikian juga kalian harus saling mencintai terus menerus dalam segala keberadaan kehidupan. Nyanda ada rumah tangga yang nyanda ada persoalan. Tetap semua ada persoalan. Tetapi tidak ada satu persoalan yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang juga itu akan menjadi bagian kalian berdua. Oleh karena itu kami tegaskan bahwa sesudah menjadi satu keluarga Kristen, cari Tuhan. Cari dan cari.
Memang Tuhan selalu membukakan tangan untuk menjemput kita, untuk selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, apa yang mau dikata? Oleh karena itu dalam segala keberadaan kehidupan, sama seperti Tuhan Yesus yang mau mencari kita, demikian juga kalian berdua. Mau menghantar kebahagiaan kesukacitaan ini dengan selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenny harus selalu mengasihi Kanaya sebagai istri. Demikian juga Kanaya harus selalu mengasihi Kenny di tengah-tengah keberadaan kehidupan hari lepas hari. Anugerah daripada Tuhan akan selalu menjadi bagian kalian. Oleh karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan digaris bawahi. Akhir dari kebahagiaan, dari kesukacitaan yang akan menjadi bagian kalian. Apabila kalian memiliki satu kata, kasih. Kalau kalian saling mengasihi, maka di sana kalian akan selalu merasakan kegembiraan. Orang tuanya tidak akan mau khawatir dua belah pihak. Kalau kalian memiliki kasih. Dan biarlah itu akan selalu menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. Ingat keindahan yang ada ini akan juga selalu mengetuk hati kalian untuk tetap menjaga keindahan hidup rumah tangga. Tantangan banyak. Tapi dikala kalian selalu memegang dengan kasih Kristus yang telah dianugerahkan secara cuma-cuma kepada kalian, Kenny dan Kanaya pasti akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan saat ini. Amin. Oh iya, kan kasih Pak Pendeta ya. Oh iya. Dan kami hendak bertanya, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami bertanya kepada mempelai pria, pada saudara Kenny Walukoti. Kini engkau telah dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus, Kepala Gereja, melalui pernikahan yang kudus. Apakah engkau bersedia untuk tetap memelihara panggilan Tuhan melalui hidup pernikahan ini? Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Amin. Maka Tuhan Yesus di bawah pengantaran Roh-Nya yang kudus mendengarkan jawaban saudara. Amin. Dan saya juga sebagai pelayan Yesus Kristus mau bertanya kepada mempelai wanita Kanaya Runtuweni. Kini engkau telah dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus Kepala Gereja melalui pernikahan yang kudus. Apakah engkau bersedia untuk tetap memelihara panggilan Tuhan melalui hidup pernikahan ini? Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Amin. Amin. Kanaya Runtuweni, aku menerima engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Oke, silakan. Boleh. Kenny Walukoti, aku menerima engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih serta kesetiaanku kepadamu. Amin. Setelah mereka saling mengenakan cincin, jemaat diundang untuk berdiri. Mari boleh mengadakan. Boleh bidang tanya lagi. Oke. Menghadap sedikit. Aku menghadap. Mari.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami meneguhkan nikah saudara-saudara dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu berlututlah. Sabar-sabar ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang adalah pemurah dan penyayang, yang telah mempersatukan saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selaku pelayan Yesus Kristus, kami mengumumkan bahwa pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022, telah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus Saudara Kenny Walokoti dan Saudari Kanaya Runtuwene. Dengan demikian mereka telah menjadi satu keluarga Kristen, yakni keluarga Ti Runtuwene. Buka pelan-pelan, gulung terus. Nah, ya. Teruskan. Lanjut. Si ajar. Terus. Sudah. Saya buka ulang. Saya buka beda. Atur. Ya. Oke. Pegang di kesnya, cium di kesnya. Silakan tahan ya. Kita belum suruh lepas ya boleh. Oke. Terima kasih banyak. Kalau dipikir kanan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari ini Engkau telah membentuk satu keluarga Kristen yang baru, keluarga Ti Runtuwene. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, biar Engkau terus memberkati mereka. Engkau akan terus menjaga mereka dalam segala keberadaan kehidupan hari lepas hari. Karena Engkaulah yang telah menganugerahkan hal yang terindah di hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami terlalu yakin bahwa hari-hari ada di depan ini, mereka akan selalu merasakan kegembiraan hidup. Mereka akan selalu merasakan kesukacitaan, kebahagiaan. Dan Engkaulah yang akan terus mengiringi langkah-langkah mereka. Tetapi bukan hanya sampai di situ, tetapi Engkau akan selalu membungkus dengan anugerah baru dalam aktivitas mereka. Jaga lindungi mereka Bapa. Dan kami terlalu percaya bahwa Engkau yang telah mempertemukan mereka berdua, Engkau yang telah mengikat mereka dalam nikah yang kudus. Dan kami percaya juga Engkau akan terus menganugerahkan berkat hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tapi juga Engkau memberkati kehidupan keluarga dua belah pihak. Baik keluarga Ti Waluko maupun juga keluarga Pendeta Runtuwene Rampengan. Bersama dengan keluarga besar, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Dituntun mereka dalam segala keberadaan kehidupan hari lepas hari. Dan mereka telah menghantar anak-anak mereka untuk menjadi satu batra hidup rumah tangga. Dan kami percaya dampingan Tuhan, pemberkatan Tuhan akan selalu mengalir. Dan sama seperti Tuhan memberkati kedua keluarga ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati mereka yang juga akan mengalir bagi kami sekalian. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Engkau telah menganugerahkan hal yang terindah bagi kami. Lebih lagi kami telah memberikan persembahan syukur. Dikuduskan itu Bapa, dipakai itu untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan sesudah acara ini kami juga akan melanjutkan dengan acara resepsi pernikahan. Diberkati, beri cuaca yang terbaik. Roh Kudus Tuhan kiranya akan selalu bekerja. Kami terlalu percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah pengasih penyayang yang terus mendampingi dan menuntun di tengah-tengah segala rencana kegiatan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pengasih jiwa kami berdoa kepadamu. Amin.
Together can never be long enough for me to feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me today and every day. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together can never be close enough for me to feel like I am close enough to you. I'll wear white and you wear out the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over and love has finally shown him my way, marry me today and every day. Marry me if I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Ooh.